Kawan-kawan, Cortical Labs yang berbasis di Melbourne menumbuhkan kelompok neuron atau sel otak yang digabungkan ke dalam chip komputer. Chip hibrida yang dihasilkan berfungsi karena prosesor silikon, otak, dan neuron berbagi bahasa yang sama, yaitu listrik. Pada komputer silikon, sinyal listrik berjalan di sepanjang kabel logam yang menghubungkan komponen yang berbeda bersama-sama. Sementara di otak, neuron berkomunikasi satu sama lain menggunakan sinyal listrik melintasi sinapsis atau persimpangan antara sel-sel saraf. Sistem ini dinamakan Disc-Brain Cortical Labs. Neuron ditumbuhkan pada chip silikon. Neuron ini bertindak sebagai kabel dalam sistem, menghubungkan komponen-komponen yang berbeda. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah bahwa neuron dapat mengubah bentuknya, tumbuh, dan bereplikasi. Disc-Brain bisa belajar memainkan game arcade Pong yang lebih cepat daripada sistem AI konvensional. Pengembang Disc-Brain mengatakan, belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Ini adalah mode keberadaan yang sama sekali baru, perpaduan silikon dan neuron otak. Cortical Labs percaya bahwa chip hybrid dapat menjadi kunci untuk jenis penalaran yang kompleks yang tidak dapat dihasilkan oleh komputer dan AI pada saat ini. Beberapa perusahaan rintisan lain juga membuat komputer dari neuron yang dikembangkan di laboratorium. Koniku percaya bahwa teknologinya dapat merevolusi beberapa industri, termasuk pertanian, perawatan kesehatan, teknologi militer, dan keamanan bandara. Ini merupakan jenis komputer organik yang sedang pada tahap pengembangan. Meskipun prosesor komputer dari silikon sudah sangat canggih, masih kalah dibandingkan dengan otak kebanyakan hewan. Misalnya, otak kucing berisi penyimpanan data 1000 kali lebih banyak dibandingkan dengan chip iPad rata-rata, dan dapat menggunakan informasi ini jutaan kali lebih cepat. Otak manusia dengan triliunan koneksi saraf mampu melakukan 15 triliun operasi per detik. Ini hanya dapat ditandingi oleh superkomputer besar yang menggunakan energi dalam jumlah besar. Otak manusia hanya menggunakan sekitar 20 watt energi atau hampir sama dengan yang dibutuhkan untuk menyalakan sebuah bola lampu. Sementara superkomputer butuh 34 pembangkit listrik tenaga batu bara yang menghasilkan 500 megawatt per jam untuk menyimpan jumlah data yang sama yang terkandung di dalam otak manusia. Untuk membuat chip hybrid ini, perusahaan ternyata tidak memerlukan sampel jaringan otak dari donor, tetapi cukup menumbuhkan neuron yang mereka butuhkan di laboratorium dari sel kulit biasa dan menggunakan teknologi sel punca. Para ilmuwan dapat merekayasa sel dari sampel darah atau biopsi kulit menjadi jenis sel induk yang kemudian dapat menjadi sel apapun di dalam tubuh manusia. Namun, ini menimbulkan pertanyaan tentang persetujuan donor. Apakah orang yang menyediakan sampel jaringan untuk penelitian dan pengembangan teknologi tahu bahwa itu mungkin digunakan untuk membuat komputer saraf? Orang-orang akan jauh lebih bersedia untuk menyumbangkan sel-sel kulit untuk penelitian dibandingkan dengan jaringan otak mereka. Salah satu hambatan untuk donasi otak adalah bahwa otak dipandang terkait dengan identitas manusia. Dalam penelitian Cortical Labs dengan Disc-Brain, mereka menemukan neuron manusia lebih cepat dalam belajar dibandingkan dengan neuron tikus. Mungkinkah ada perbedaan kinerja yang tergantung pada neuron siapa yang digunakan? Apakah Apple dan Google dapat membuat komputer secepat kilat dengan menggunakan neuron dari seleksi orang-orang yang memiliki kecerdasan lebih tinggi? Jangan-jangan sudah ada yang mengamankan jaringan dari seorang jenius yang telah meninggal seperti Albert Einstein untuk membuat komputer saraf edisi khusus. Pertimbangan etis utama lainnya untuk komputer saraf adalah apakah mereka dapat mengembangkan beberapa bentuk kesadaran dan mengalami rasa sakit. Akankah komputer saraf ini lebih mungkin memiliki pengalaman manusia daripada yang berbasis silikon? Jika prosesor hybrid dari neuron manusia ini diaplikasikan untuk teknologi AI, banyak yang sangat khawatir teknologi AI akan memiliki insting seperti manusia yang bisa merasakan sensasi dan perasaan. Beberapa jurnalis dan aktivis mulai menyuarakan pembatasan teknologi ini terkait etika dan juga menuntut transparansi beberapa perusahaan yang menyembunyikan risetnya terkait dengan chip neuron dan komputer saraf. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.